Oke guys, balik lagi bareng saya Dunong Ababil. Ingat, Dunong bukan dugong. Oke, kali ini saya akan ngonten bareng kameramen saya di sawah atau di paguyuban gubuk saung lah intinya. Ini udah lama nggak bahas Q&A. Ini nanti mau bahas apa sama Mas Idul. Ini ada makanan ringan, kopi. Ini kopi cuma 2, kameramen nggak ikut, nggak apa-apa ya kameramen ya. Ini ada rokok Tawang, nggak ada ini di daerah kalian Tawang ya guys ya, cuma di Kelampok Banjarnegara doang yang ada. Koreknya koreknya cuma ini doang. Oh iya. Oke, langsung aja mau bahas sambil ngerokok aja nggak apa-apa. Kopinya dibuka ya nggak apa-apa ya. Ini dulu buka lah. Ngopi enggak? Ngopi? Ya ngopi lah. Konten-konten di pemandangan indah masa nggak ngonten, nggak ngopi. Iya nggak ngonten. Gimana kamu bos? Aduh. Oke, ini belum apa-apa, kopi udah habis aja. Ini dibuang ke kali ya, ke aris sungai. Oke, niatnya di sini saya mau tanya jawab sama teman saya ya, yang setia banget dari dulu sampai sekarang nemenin kalau mau konten-konten bareng dia. Kalau yang di Tangerang waktu itu banyak sih teman, tapi kan yang paling setia di sini cuman ini. Oke, langsung kenalan aja. Ini nama aslinya siapa Mas? Yusuf Nur Rahman. Itu kok waktu kan ini ya, maaf banget ya, waktu dulu nih kan jalannya kayak gitu tuh. Itu ceritanya gimana dulu tuh? Aku dari lahir. Ininya kaki itu gini gubet, ususnya ibu aku itu gubet sih. Bahasa gubet itu apa ya guys ya? Kayak ngelilit kayak gitu ya, ngelilit ya. Berarti waktu lahir itu ngelilit, terus kakinya kayak jegang apa gimana? Bukan jegang, di kayak terus gini, terus di kayak gini belum nggak mau, terus gini lagi di air dipijatkan dan jadi bisa. Itu sebenarnya kalau kayak gitu dulu kan lahirannya itu ya, maaf banget ya ini ya Mas Yusuf ya, itu kan kayak gitu lahirannya apa namanya, kakinya kelilit. Itu kok bisa-bisanya sampai sekarang jalannya, kata orang-orang ada yang bilang kok kayak preman, kok kayak habis mabok gitu. Itu ceritanya gimana itu? Ya karena orang-orang itu ngira aku dikira sedang mabuk, tapi kan ada yang kasih tahu bahwa aku bawaan dari lahir, dari kandungan. Sebenarnya ini dulu nama asli apa, nama apa, kok ada yang bilang namanya, kok ada yang bilang Sidul, ada yang bilang Yusuf, ada yang bilang Wahib. Itu gimana ceritanya itu Mas? Kalau yang itu aku dulu dikasih nama sama Bapak Siwan. Ini sambil ngopi ya saya. Sesama Bapak Siwan itu tetangga apa gimana? Tetangganya yang pas kemarin Jumat kemarin nikah. Oh, berarti yang nanti videonya akan tayang jam habis konten ini, tayang yang video itu ya guys ya, yang nikahan. Oke, lanjutin Mas. Jadi yang berarti kalau nama Wahib Abdullah itu Pak Siwan. Berarti panggilannya itu yang dari Abdullah itu dipanggil dari Sidul itu ya? Iya. Terus bisa-bisanya diganti nama itu gimana? Itu aku pas itu dikasih nama lagi sama ayah kandungku sendiri, dikasih nama Yusuf Nur Rahman, ditambahin Yusuf Nur Rahman. Jadi namanya ada 2. Yusuf Wahib Abdullah sama Yusuf Nur Rahman gitu ya. Terus semenjak kan dulu apa? Nama Wahib Abdullah itu kan nama dikasih nama oleh Pak Siwan itu ya. Nah itu ada penyakit apa kok bisa langsung digituin apa gimana? Aku
dulu katanya dari kecil itu dulu pernah punya penyakit apa namanya paru-paru, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Ya udah itu ya udah sehat juga, udah sembuh, bisa ngerokok seperti dulu kala. Ini sambil ya panganane kena nabati kalau gue tok ya bro, aneh lah. Tawang ya kalau gue. Iya, makasih. Ya kameramen juga emang kok. Jadi kalau dulu itu berarti punya penyakit jantung, terus katanya dibuang ya mas? Buang. Terus diambil lagi sama ayah kandung. Pak Siwan, namanya Pak Siwan itu yang ambil aku. Diambil lagi sama ayah kandung atau gimana? Aku diambilnya umur 10 ya, disuruh pulang lagi ke rumah. Gitu. Jadi kisah mas ini panggilnya siapa sih? Mau Yusuf apa mau Sidul ini? Wahib. Ya, nama panggilan di komplek ya ini Mas Sidul ya. Intinya dipanggilnya Mas Sidul. Entah mau Sidul, entah Yusuf, entah Wahib itu banyak banget. Jadi orang-orang mau manggil itu, kalau manggil Yusuf ya oke, mau manggil Wahib oke, mau Sidul juga oke. Jadi Mas Yusuf ini dulu kisahnya sama orang pas lahir itu dibuang sama ayah kandungnya, terus diambil sama tetangganya yang namanya Pak Siwan itu. Terus seumuran 10 tahun ya? 10 tahun itu dia pulangin lagi ke ayah kandungnya. Jadi yang pertamanya dikasih nama Wahib Abdullah, itu yang ngasih Pak Siwan. Yang dikasih namanya Wahib Abdullah itu oleh Pak Siwan, terus diambil lagi ganti namanya Yusuf Abdullah. Oh ya itu ya. Yusuf Nur Rahman. Intinya gitu, bingung soalnya. Kelas berapa kalau boleh tahu mas? Sekarang? Kelas 3 SMP, tapi telat sekarang malah aku udah 20 tahun jadi. Ya di sana tua sendiri lah. Ibarat tua sendiri ya, bener-bener. Sering nih kebiasaan di rumah ngapain? Gini ya? Enggak lah, anjing enggak. Kirain gitu. Jujur pernah. Bohong. Jarang. Nggak mungkin. Ya jujur aja, itu prinsipnya laki-laki kalau nggak gini nggak gimana gitu ya. Nggak ada cewek gini pun jadi ya. Oke, jadi begitulah kisahnya Mas Yusuf. Juga terinspirasi ngikut sama saya. Itu dulu gimana ceritanya? Dulu karena pas waktu itu aku kan nggak sengaja lihat kamu di rumah, terus lama-lama aku deketin jadi temen. Sekarang jadi temen, aku kan kenalan dulu, ibarat kenalan, kenal, tanya-tanya. Ya, jadi kisahnya gini guys, waktu dulu sebelum saya punya kameramen pribadi di Banjarnegara, itu saya juga kisahnya banyak ya. Mau nyari teman yang gini-gini di chat lewat WhatsApp maupun DM maupun inbox juga susah. Katanya iya mau OTW tapi enggak. Nah, kebenaran ada Mas Yusuf atau Sidulnya ini lewat, mau jadi kameramen saya guys. Sampai saat ini jadi kameramen setia saya. Kalau di Banjar, kalau di Tangerang ya teman sekomplek di perumahan lah. Saya kan di perumahan guys. Di perumahan itu kalau itu mah ngajakin atau mau sendiri ya terserah, mau ikut ya hayo, itu mah terserah, enggak mau ikut ya bodo amat. Tapi kalau ini mah nggak free-nya ini tetap nemenin saya sampai saat ini guys. Dan untuk kebiasaan saya sendiri sih kalau nggak ngonten ya kadang ya cuman rebahan aja guys. Saat ini ya belum ada apa namanya kesibukan sendiri, paling ngonten juga jarang-jarang ya. Kepengen diaktifin sampai
bener-bener pengen maju channel Dunong Ababil ini. Gimana caranya? Kalian support terus, jangan lupa subscribe. Yang lagi nonton video ini subscribe dulu, nyalakan notif loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari Dunong Ababil. Juga sebelum ngikut sama saya si Dulnya ini, Mas Sidul, dulu sering banget ngelihat saya ya kemana-mana itu di Pertelon. Itu di Pertelon itu ngapain? Ya duduk-duduk lah, nyantai-nyantai sama teman-teman di Pertelon. Nah, panggilnya Bapak Pak Basuki. Preman atau itu mantan ya, mantan atau preman Banjarnegara itu, yang orang-orang Banjarnegara pasti tahu itu Bapak Basuki ya. Selain di nongkrong di situ, ini maaf banget ya guys, karena apa, waktunya keburu mau maghrib. Ini nanti singkat aja videonya, tanya jawabnya juga agak cepetan soalnya udah mau gelap. Itu selain nongkrong sama ngopi-ngopi atau kayak gini lah, intinya ngerokok itu, selain kayak gitu ngapain Mas? Ya kadang kalau ada kegiatan di situ, misal apa, kalau ngikut calo yang narikin bisa apa enggak? ya kadang ya membantuin naik-naikin itu barang ke bis. Cuman kadang dulu pernah ada yang namanya anak pang rusuh, 5 mabuk rusuh, terus sama Pak Basuki itu langsung dihajar. Berarti ngikut Masnya ikut bantuin Pak Basuki itu? Dulu belum, cuman baru waktu itu doang ya, yang sebelum ngikut saya ya. Iya. Oke, maaf banget nih ya, kata-kata kayak gitu nggak kesindir kan tadi? Enggak. Takutnya kalau saya ngomong kayak gini, dalam hatinya aduh kok bahasnya kayak gini lagi, jadi nelangsa, intinya nelangsa apa kepriwe gitu ya orang juga apa ya, nggak ada yang mau dibahas lagi tentang kesehariannya. Cuman Mas Idul ya, kalau nggak, kan ini masih sekolah itu mau ngelanjutin apa mau gimana? Suruh budeku sih suruh ngelanjutin SMA, cuman kan ya ntar nunggu aja ke depannya. Pengennya gimana kayak gitu ya? Oh, pengennya langsung lulus kerja, tapi suruh gede aku suruh ngelanjutin SMA, jadi aku serba bingung. Serba bingung di situ ya. Tapi pernah nggak sih kalau setiap di Pertelon nih ada yang ngira pas lagi naik turunin apa tuh namanya, barang-barang penumpang ke bis, itu ada yang pernah, aduh kasihan banget ini gini-gini, pernah nggak ada yang bilang kayak gitu? Apa malah dikasih uangnya lebih banyak dari yang kalau calo sih berapa kayak gitu sih kalau misalkan ngituin calo? Kalau calo biasa 2.000, kalau nggak 2.000 5.000 kan. 2.000 ya, kalau segitu 2.000 itu kan ya, intinya kalau kamu di situ kan kayak gitu, itu ada yang pernah belas kasihan gak sih sama kamu? Ya kadang ada malah ada yang bilang, ih bocah nang kene malah iki mabok nulungi nunggak bukan barang. Jadi intinya kalau dalam bahasa Indonesia nanti ditranslate aja di layar ya guys, untuk sebuah kisah Mas Idul sebelum ikut saya yang sudah saya ceritakan, ngikut bersama teman-temannya di pertigaan ya, ngikut naik turunin penumpang sama jadi calo ya, atau ya intinya calo itulah, susah kalau mau jelasin. Pas kayak gitu, kenapa sih ngikut di pertigaan itu, alasannya apa? Ya karena aku pengen nerusin anak itunya Pak Basuki. Pengen ikut Pak Basuki. Ya pengen jadi preman yang ibaratnya nggak rusuh lah ya, nolongin orang gitu. Malah bagus kalau kayak gitu sih sebenarnya. Tapi dulu ada nggak sih yang saking sebelnya orang-orang sama kamu? Dulu pernah ada, malah saudara sendiri.
gimana itu ceritanya kalau boleh tahu ini Mas? Ini soalnya kepo banget ini tentang kehidupannya Yusuf Nur Rahman ini ya guys ya. Ya ibaratnya yang nggak suka itu tanteku itu yang namanya si Rofik itulah. Karena kalau aku di situ mesti dia itu orangnya komen, jangan ibaratnya gini, jangan di situ lah, ngapain di situ ngemantu-mantuin orang lain nih. Terus aku jawab, lah apa urusannya Rika gue ngerti, Rika gue lili nyong, cuman nya nyong wis kebanjur nang kono nang pertelon uripe arep kepe maning. Sampai segitunya ya kalau itu kayak nggak seneng banget sama masnya ya. Iya. Ya mending kalau kayak gitu mah nggak usah didengerin. Ini sih cuma saran ya, kalau kamu mah bener mau niat jadi itu mah omongan orang mah nggak usah didengerin, diabaikan aja. Terserah mau gimana itu urusan hidup masing-masing, nggak usah ngurusin hidup orang lain lah. Dia juga pernah bilang gitu sama siapa ya, sama kakak sepupuku, bilang gini, kan kakak sepupuku tanya ke tanteku, tanya apa sih ya, Rik, kayak si wong di ngurusi temen uripe wong dia. Nah itu kan itu namanya kurang ajar. Aku dapat info kemarin malah Baru ini iya. itu terbiasa ngomongin orang atau gimana itu? Itu terbiasa bikin fitnah orang lah, fitnah orang, bukan ke aku, bukan ke keluargaku juga, bukan ke keluargaku saja, cuman sama orang lain juga gitu, fitnah. Berarti kalau di komplek masnya itu kalau satu mulut ke mulut itu langsung nyebar gitu ya? Iya. Jadi gitu ya kisahnya, serem banyak ya, omongan tangga pancen atos guys. Jadi intinya nang urip nang desa gue kudu ngati-ngati ya, kudu kuat imane gue loh. Oke, cukup sekian aja, ini udah mau maghrib. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Nanti akan di 1000 subscribe akan ada giveaway. Follow juga IG Dunong Ababil. Dan punya IG nggak Mas? Punya. Namanya? Yusuf Nur Rahman. Iya Yusuf Nur Rahman. Ya, nanti kita cari di itunya Yusuf nggak? Nur Rahmannya Genji Crossero. Nanti linknya saya cantumin di bawah ya. Oke, cukup sekian aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.